Ompul di legak-leguk. Ini Ompul lanjutin belajar streaming, tapi streamingnya nggak ngegame ya. Ngegamenya nanti malam mungkin. Nanti kita mungkin lanjut ngegame dan nggak sepatu rodaan karena ini dalam rangka belajar hobi lain. Jadi agak sedikit ganti hobi, cuman masih di seputar apa ya bikin-bikin kreativitas. Terus kita belajar hari ini belajar mebel karena Ompul eh belajar tapi hal baru lagi nggak sepatu roda tapi bikin mebel dan kemarin udah dikasih pembekalan dasar ya seminggu tentang bagaimana mengolah bahan baku terus kemudian cara memotong, cara memasah, cara bikin lubang, bikin purusan, bikin sambungan itu dasar. Nah, berikutnya kita mau bikin project sendiri. Terserah mau bikin apa gitu ya. Mungkin selama seminggu sampai minggu depan. Nah, sekarang kita mau bikin desain mebelnya apa yang mau dibikin. Nah, rencana hari ini aku mau bikin dari scratch karena nggak ada basic bikin mebeler ya. Jadi kita rencananya mau bikin meja, tapi mejanya itu kayak meja yang Crispo itu yang dibeli di S Hardware itu. Dia bisa dilipat dan bisa dibuka. Terus pas dibuka, kalau dibuka separuh dia agak tingginya agak pendek, jadi kakinya cross gini ya, silang gini. Terus makin tinggi sampai maksimal bisa setinggi 80 atau meja meja di meja buat meja kerja gitu ya. Cuman kecil. Harapannya nanti pas pakai laptop, bawa laptop, taruh mobil atau dibawa ke tempat kemana gitu kita bisa pakai itu untuk meja lapangan gitu. Dan desainnya mungkin nggak terlalu besar, kira-kira mungkin lebar 60 atau maksimal 80 ya. 60 aja, 60 sampai 70. Sementara panjangnya 80 70, lebarnya mungkin 60 sampai 50 sampai 60. Tapi nanti kita lihat bahannya. Kita punya bahan 4 papan, 4 lembar papan dan 4 batang balok kayu kaso, jadi ukurannya 57 gitu ya. Itu mau kita bikin apa? Nah, ini terserah. Jadi kita mau manfaatkan bahan yang ada dan kita bikin desainnya di sini. Sebentar, kita bikin ada ini ya. Musiknya ada iklannya karena kita pakai. Oke. Jadi ini kita mulai bikin desainnya. Kita pakai SketchUp. SketchUp ini bisa dipakai untuk bikin model dan bisa dipakai untuk bikin gambar kerja juga. Oke, suaranya udah bagus ya. Kita rencananya dikasih bahan itu adalah bahan kasop 57 ya, 57. Bentar, kita coba sekarang. 5 70. Nah, ini udah ya. Ini panjangnya 200 atau 2 meter. Karena kita dikasihnya bahan segini dan bahan ini akan kita pakai. Ini enggak semuanya bisa dipakai, teman-teman. Kalau kita di mebel ternyata kayu itu enggak semuanya lurus. Maka kita tuh harus ngurangi, meskipun ini bahannya segini, nanti jadinya tuh cuman jadi 5 kali 3 gitu ya misalnya, karena hampir sebagian besar ini dipakai untuk ngeratain si kayu, karena kayunya itu nggak lurus dari toko ya, dari toko kayu itu nggak lurus, jadi akan banyak banget kemakan untuk apa namanya, ngeratain. Terus papannya lebarnya 2 cm, 20 cm, tebelnya 2 cm, jadinya mungkin 1,5 atau berapa gitu ya. Tapi kita lihat dulu papanya ini kita bikin 2 cm. Nanti kita akan bikin dia jadi tebelnya supaya enggak terlalu mengada-ada, karena kalau kita ternyata di workshop itu kayu itu nggak bisa ngikutin dengan ketebalan
yang kita inginkan. Bahan 20 itu nggak bisa, jadi harus ada yang diserut, terus kemudian hilang ketebalan untuk ngeratain. Di sana ada mesin planer untuk ngurangi ketebalan, dan hasilnya cuman mungkin 1,5. Ini lebar 20-nya masih kita anggap jadi 18 gitu ya. Jadi nanti oke, dianggap diratainnya jadi sekitar 2 cm lah, 1 cm di kanan, 1 cm di kiri. Nah ini bahannya nih kita akan jadi kayak gini 4. Nah inilah bahan yang mau kita pakai untuk bikin mebelair. Mungkin mebelairnya kita desainnya kurang lebih ngikutin bahan yang ini. Yang perlu kita buat adalah part assembly. Jadi bagian-bagian dari ini kita hapus dulu. Bagian-bagian dari komponen mebel itu nanti seperti apa, kita buat desainnya dulu. Aku pengennya desainnya dia mejanya 50 ya, 50 berarti 500 kali 70 dulu aja. Coba 70 itu seberapa sih? Terus gini, it's 50 kali 70. Oh, berarti 70 kali kira-kira segini. Tebalnya harusnya jangan cuma 1,5 ya, jadi mungkin bagian tepinya harus ditebelin gitu. Jadi tebalnya nanti jadinya let's say 3 cm. Ketebelan nggak ya? Kenapa kok 70? Karena nanti kakinya itu pas dia dilipat dia masuk semua ke situ. Jadi panjang kaki 70 itu bisa ngumpet semua di papan top table-nya. Harapannya gitu ya, tapi bisa nggak kita bikin supaya dia seperti itu. Kalau dia tingginya 70, pas kakinya miring, misalnya ini kaki 70 ya. Misalnya ini 70, pas dia miring otomatis kan dia nggak sampai 70, berarti harus 80 lah ya. Kita bikin 120. Ini keganggu mic jadi pandangannya kurang leluasa ya. Oke, gini aja biar lebih kelihatan. Jadi kalau ini 80, ini nanti pas dilipat ya dia harus ini ya, harus nongol ya. Misalnya kita lipat ditaruh di sini gitu ya, berarti harus ada nongolnya. Berarti gimana caranya pas nongol dia sini dipakai untuk gantungan gitu misalnya. Oke, ini kita bikin kasonya juga lebih kecil. Sekarang kita serut jadi 3 kali 5. Meskipun bahannya 5 kali 7, nah kita serut jadi 3 kali 5. Karena tiap bidang tuh yang 7 jadinya cuma 5, yang 5 lebar 5 jadinya paling cuma 4. Mentok-mentoknya kalau nanti apes ya cuma 3 gitu ya. Jadi kalau tadi beberapa kali bikin bahan tuh 4 jadinya 5 jadinya cuma 3, tapi sebenarnya jadi 4 bisa ya. Oke, kita jadi 4 aja supaya nggak terlalu buang banyak. Jadiin 1 berkurang, ininya kita jadiin dari 7 jadi 5 berkurang 2. Oke, berarti ini 4 kali 5 nih kalau kayunya. Jadi mejanya nanti ini jangan gini tapi tegak gini. Ini pas berdiri ya. Nah harapannya pas berdiri pas tidur kakinya kayak gini nanti. Bisa dilipat gini ya. Yang sebelah sana juga ada ya. Yang sebelah sana juga ada kayak gini. Terus pas dia dilipat, otomatis di sininya nanti ada sebuah
pentokan gitu ya. Ini aku geser top table-nya. Aku geser jadi 5 cm ke sana supaya nanti pas dia dibuka gini tup. Nah gini ya tup. Tapi kita bikinnya nggak mau model kayak gini, kita mau bikinnya modelnya porosnya di tengah. Jadi porosnya di tengah sini. Kita akan bikin sebuah poros di sini nanti. Jaraknya kira-kira kalau ini 80, kita mau bikin porosnya mungkin 40, jadi dibagi rata. Terus ini kita bikin poros di sini. Jadi nanti pas kita bukanya dar gini ya. Saya kasih simulasi. Ini kita flip. Nah, flipnya di SketchUp yang ini tuh dipindah loh, ngeselin ya. Flipnya dipindah. Jadi kita kalau mau ngeflip harus buka toolbar. Nih, ini udah ngeflip ya. Jadi udah berlawanan arah. Jadi tak mau tak simulasikan. Misal ini tak putar, nanti jadi gini, ting. Nah, gini teman-teman. Jadinya dia mejanya bisa berdirinya gini, silang gini ya. Tap. Nah, karena mejanya silang, otomatis kan ini top table-nya nanti ikut ya. Fit, jebret gitu. Nah, pas ikut jebret gini. Nah, posisi berdirinya kurang lebih kayak gitu. Tapi ini kita geser supaya dia agak ke tengah. Sekitar 10 cm. Ini mumpung masih angkat-angkatnya ya. Idenya 10 cm juga. Kenapa 10 cm? Belum tahu kenapa, tapi aku pengennya dia kakinya itu enggak terlalu melebar keluar supaya ini nanti kita duduknya kan di sini. Lutut ini enggak gadok sama ini. Jadi dia nanti akan gini nih teman-teman. Ini nanti posisinya gini. Ini digeser ke sana sebanyak 80. Nah gini ya. Terus naik bisa ini tuh nempel ke sana. Pow. Tap. Berapa itu? 1 meter. Nah posisinya gini. Kenapa seperti ini? Karena ini nanti lututnya itu bisa di sini. Jadi kalau orang duduknya itu tidak menggaduk sama kaki ya. Jadi kalau kita lihat dari tampak samping gimana? Sebentar, view, toolbar, view-nya dan stylenya kita keluarin. Sebentar, view mana view? Oh ini nih. Nah, view-nya dari samping. Dari samping ini nih. Ini kok shortcutnya pada mati semua ya. Sebentar. Kita bikin settingan dulu. Tool. Window. Preference. Shortcut. Aku cari parallel. View, perspektif. Nah, perspektifnya ini tak kasih shortcut Alt U. Jadi kalau mau nyeting perspektif tinggal pencet U, preference, shortcut, parallel projectionnya. Nah sekarang kan bisa frontal ya, jadi tampak sampingnya udah ketahuan. Nanti kelihatan kayak gini nih. Ini dinaikin dulu supaya dia bisa setinggi. Nah ini lantainya, dia posisinya ketinggiannya ini. Nah toolbarnya kok hilang semua sini. Large tool set. Nah dimensinya kalau dari sini ke sini dia, nah kalau 60 ini kayaknya kurang tinggi ya. Jadi
dia harus bisa lebih tinggi lagi sampai ketinggiannya itu setinggi kira-kira 75. Kalau aku nyoba ya, duduk enak itu di angka 78 gitu ya, 78 top table-nya. Jadi kita bikin 78. .755 ini kita naikin lagi tambah 33. Nah, 79. Oh, 79. Nah, ini 78 ya. Dimensinya 78. Nah, untuk bisa mencapai 78 ini kalau 78 ini tongkatnya harus tegak lurus ya, nggak bisa ya. Berarti kita harus bikin ininya panjangnya nggak bisa cuman 80, kita harus 85 atau hampir mendekati 95. Kita tambahi 50 di sini, tambahi 50 di bawah, jadi 90 nih tongkatnya aja. Tapi ini kita nanti adjust ya, kita atur supaya tetap bisa. Ininya 70 kayaknya kurang ya, kalau lebarnya ini 70. Ini masih 70. Kayaknya kurang ergonomis untuk kita 80 aja. Nah, sekarang ini desainnya kita mau bikin supaya dia nempel ke atas. Berarti semuanya ini kita tempelin ke atas. Nah, salah satu sisi nanti harus dibikin mati ya. Jadi di sini ada engsel bukan engsel, siapa namanya? Sambungan sendi gitu yang dia bisa punya pivot yang buka nutup di sini. Yang sini dia dibiarkan bisa geser-geser gitu. Jadi kayak dia kalau dilepas jadi bisa kayak keluar ke sana, tapi kalau dipasang dia nempel di sini, nanti ada ganjel. Kenapa? Karena laptop itu berada di sini biasanya. Laptopnya di sini, ini mouse jadi ringan sini, yang sininya agak berat dan nggak terlalu harus stabil. Sementara yang sininya berat, yang sininya nggak harus stabil. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kita bikin kalau lebarnya tadi 50 ya. Lebar 50 itu kalau untuk portable sih masih cukup kecil. Mungkin bawahnya nanti ini kita kasih buat ini teman-teman, apa namanya, satu shelving gitu kecil. Kita bikin unik. Tapi ini gunanya bukan untuk meja ya, tapi untuk naruh charger dan colokan. Jadi kita kalau bisa, ini mejanya itu punya colokan dan punya charger buat naruh charger gitu loh. Karena charger laptopku itu besar dan mengganggu kalau di bawah itu, jadi think clever gitu ya. Jadi nanti rencana ini kita bikin papan kecil sekitar tadi kan 3 cm, ini kita bikin 1,5. Fungsinya untuk naruh charger laptop di sini dan mungkin nanti untuk perkuatan sendi-sendi di sini. Charger laptopku itu yang tuh di bawah itu ukurannya segini nih. Ukurannya kira-kira 25 kali 10 ya. 25 kali 10 atau kira-kira ini 10. Mungkin lebih ya, 12 kali 10 gitu. Jadi nanti kita geser, ini kita geser 2 cm. Ini kita nanti di sini ada kaso lagi yang dipakai untuk megang si asnya ini. Ini bahan kita sembunyiin dulu ya. Kita taruh di atas nih, taruh di gudang. Oke, ini bentuk dasarnya dan di sini pasti ada totokan kan, ada sebuah pentokan kayu, kita buat dulu bentukannya. Bentukannya juga dari kaso ini juga. Ini kita ambil dari sini satu, copy. Ini kaso yang udah kita serut ya.
Jadi enaknya kalau di komputer spare part atau partnya itu udah ada, tinggal copy-copy. Ini saya pernah ngomong sama tukang, wah penak ya Bul, penak ya Mas Bul, di komputer motong kayu tinggal jeret-jeret gitu ya. Bener, kita kalau digambar karena masih tahap simulasi ya enak, tapi kalau udah ngerasain sendiri di workshop ya. Sebentar, ini ada yang perlu tak hilangin. Kalau udah pernah ngerasain di workshop, bikin satu gini aja bisa 1 jam mas, teman-teman ya. Bikin balok satu gini, jadi balok bahan itu bisa 1 jam kalau kita tadi masih belajar kayak tadi ya. Tapi kalau mungkin udah terbiasa dan punya mesin, nah mungkin bisa lebih cepat. Apalagi yang teman-teman belum pernah, waduh, bisa gambar untuk nyikunya aja bisa lama banget nih teman-teman kalau nggak latihan ya. Jadi memang harus jam terbang, dan selain jam terbang ya harus ada ini ya, rajin matematik ya, karena ini banyak banget ukuran-ukuran tuh yang harus banyak penggaris bermain gitu ya. Ini saya potong jadi cuma 2,5, mungkin kalau 2,5 kurang ya. Nanti ini desainnya seperti apa kita buat nanti, tapi kita mau bikin secara estetik dulu nih. Secara estetik dapat dulu nih gimana caranya. Ini kita kurangi ketebalannya. Ini kan harusnya kan enggak 3 cm, ini kita kurangin dulu 15 biar secara tampilan tuh estetik dan nggak kelihatan bulky gitu, nggak kelihatan tebel gitu ya. Jadi ini plepetnya frame, nanti harapannya mungkin di sini kita kasih anu aja dulu teman-teman, apa namanya, kita kasih buletan. Ini berapa ya, 5 ya ini ya, berarti ini 5, sorry, ini 5. Nah 25 ini di sini. Ini nanti akan kita buletin. Kira-kira segini ya. Nah kayak gini teman-teman. Ting, kok hilang? Alah, pencet. Nah kayak gitu. Ini sebenarnya SketchUp ini nggak cocok buat gambar desain ya. Harusnya pakainya, maksudnya desain kayu, desain SolidWorks ini nggak cocok. Harusnya ya SolidWorks atau AutoCAD, karena gambarnya kalau udah di sini dia jadi mesh. Jadi mesh itu jadi 3D yang nggak parametrik lagi. Ibaratnya kalau gambar itu gambar bitmap gitu ya. Karena ini potongannya ini berapa set edge-nya ini nggak bisa diregen lagi. Kalau di AutoCAD masih bisa, jadi nggak kelihatan patah-patah. Tapi sudah cukup. Jadi ini udah di prospek juga. Yang bawah, karena nanti ini ketemu lantai, tapi kan kemiringannya bisa muter-muter, jadi kita bikin kayak gini juga. Jadi yang bawah pun juga kita bikin seperti itu. Terus kita bikin lingkaran di sini. Ya, jadi 4. Nah, kalau di SketchUp cepat gambarnya kayak gini. Nggak seperti di workshop ya. Di workshop lama. Nah, ini kita kasih besinya Astrid selebar mungkin 8 mili, jadi 4 ya. Ini aku juga baru ngarang-ngarang ya teman-teman, belum pernah bikin beneran ya.
Jadi pasti nanti akhirnya pas kita bikin nemu banyak kendala, terus kemudian oh ini kalau diginiin ternyata jadi kurang kuat. Terus misalnya ini harusnya dibor besar dikasih pipa gitu ya misalnya. Itu juga mungkin. Ini sekarang kita masih pakai kayu aja. Belum dikombinasi dengan belum dikombinasikan dengan hardware besi gitu ya. Tapi secara konsep ini nanti pas mentok, ini berarti posisi paling pendek. Coba kita simulasikan ya. Posisi paling pendeknya adalah kira-kira misalnya dia ini kan 90 derajat. Dia posisinya 15 berarti jadi 90 derajat kurang 5 derajat 15 derajat jadi 75. Ini kalau kondisi terpendek, ini kita grup dulu ya. Misalnya ini kita grouping. Misalnya nanti joinnya di sini deh. Nah, ini posisi terpendeknya. Kalau dia top table-nya 80 aja, ini nanti mentoknya di sini nih, mentoknya. Ini pas kondisi terendahnya. Berapa sih kondisi terendah? Kita lihat ukurannya. Ini malah larinya nggak jelas ya. Kita bikin dimensi lagi, posisi terendahnya kita jadiin satuan sama ini. 67. 67 itu meja 67 itu segini ya. 67 itu satu ketinggiannya sama kayak armrest, jadi tempat naruh tangan itu. Kurang lebih setinggi itu. Ada meteran nggak? Coba kita cari meteran. Meteran. Ya, ini ya. Ini meteran itu kalau 67 armrest ini tingginya adalah 60. Yang model kursi bisa naik turun gini ya, ini paling tinggi. Ini ketinggian duduknya itu 45. 40 sampai 45 ya. Kalau dia ditinggiin. Nah, ini naik paling tinggi. Dia jadi 50 sampai 55 karena ada busanya ya. Biasanya tapi aku makainya itu paling pendek gini. Karena kakinya biar nggak kesemutan, pahanya tetap free gitu ya. Ini 40 sampai 50 ya. Kalau tanpa busa 40, tapi dengan busanya jadinya 45. Armrestnya ini 60. Jadi kalau itu mejanya tingginya 67, jadi dia masih di atas armrest. Kayak mejaku yang sekarang ini, dia 74 top table. Kemudian ketinggian buat naruh keyboardnya, ini kan kayak meja komputer yang bisa dikeluarin tuh ya. Buat naruh keyboardnya itu 67. Jadi nanti kalau kita pakai paling rendah itu masih bisa dipakai buat duduk. Sebenarnya ini udah cukup tinggi ya, karena segini ini udah cukup tinggi. Oke, berarti kita bisa potong lagi kakinya, kita perpendek kakinya supaya ketinggiannya sama kayak ini. Aku 63 udah cukup, jadi 2 cm di bawah dipotong, 2 cm di atas dipotong. Oke, kita coba eksekusi. Ini kita potong 2 cm kakinya. 2 cm ini jadinya kalau pas kondisi miring, karena
dia ada kemiringan, mungkin jadinya cuma sekitar 1 cm ya. Ini kan 2 cm. Yang atas juga 2 cm. Nah, nanti ini kita coba turunkan, kita ikutin ketinggian ini levelnya. Ini nanti kita jadiin as di sini, terus ini juga jadi poros asnya juga. Jadi kita satuin dulu, kita geser ke bawah, ikutin ini. Kita geser ke kanan, ngikutin poros tadi. Nah, ini posisi dari ketinggian. Sekarang tingginya 66 ya. Ketinggian dari top table ini 66. Otomatis bawahnya ini masih di atas kaki saya. Jadi kalau kita pakai kursi kantor, ya masih bisa masuk. Dan ini posisi terendah dari meja ini. Kita bisa tinggiin lagi. Jadi sampai berapa? Jadi sampai berapakah dia? Coba ini kita putar lagi. Tadi kan kita putar 75 ya. Sekarang kita putar jadi 120. Jadi dia yang pertamanya gini jadi tegak banget gitu ya. 75 jadi let's say jadi 105 atau 120. 30 derajat kemiringannya. Sebentar, ini kita puter. Sebentar, tuh 2. Ini kita puter, mana titiknya? Kita putar jadi ini kurang lebih ya. Ini 90 derajat kemiringan. Enggak jeng, ini enggak 90 ya. Ini kalau 105. Sebentar, ini kayaknya kita harus melihatnya dari frontal view. Kok ini kok dari samping gini sih? Ini view macam apa ini? Nah, dari depan ini. Ini kan sudutnya berapa tadi? Kita ambil pengukur sudut. Ini 65,9. Ternyata enggak bulat ya. Oke, kita bikin dia bulat dulu. Kita bikin ini, kalau tegak kita bikin dia 6, buka berapa? 30 derajat. Kok 300? 300 dan 30 derajat beda, Pak. derajat. Nah, ini kalau 30 derajat posisinya jadi kayak gini, setinggi ini ya. Nanti posisi ini ada di sini. Coba kita ukur ketinggiannya jadi 69. Berapa itu? 79 cm. Berarti ini ideal ya. Ini ketinggian idealnya pas dia posisi tertinggi. Dia bukanya 60 derajat, pas kondisi terendah dia bukanya 120 derajat. Jadi 60 derajat tapi yang sisi sini. Jadi jatuhnya tadi kayak gitu guys. Kita coba lihat, simulasikan 79 itu segini. Kalau posisi tertinggi dia 79 itu lebih tinggi 5 cm dari mejaku, meja top table-nya. Jadi masih enak lah dipakai untuk kantor, itu masih enak. Tapi ini masalahnya
Kalau dia di posisikan posisi tertinggi, tapi dia sampai di sini ya, balance-nya nggak dapat, nanti bagian sini pasti jomplang ya, karena ini berat apa ya, titik bebannya itu terlalu ke kanan. Jadi kita geser top table-nya, kita geser mungkin kalau kita geser di sini ya, ini enak sih, atau 10 cm aja, 10 cm ke kiri. Dah, jadi pivotnya dia di sini. Nanti pas dia turun, dia bisa di posisi ini, paling turunnya di sini 30. Ini posisi paling turunnya dia di sini. Ini sejajar ini sejajar ini, dan dia semuanya turun. Oke. Nah, kalau begini nggak bisa, ding. Ini nggak bisa. Karena kalau segini dia sudah terlalu, ininya udah offset ya. Udah lebih panjang daripada, jadi ini nggak bisa 60, ini paling 4. Kalau 45 kan berarti ketinggian ini 45 kan berarti 45 itu berarti ininya 90 derajat ya. Ini kalau 45 tingginya segini, tadi gini ya, tadi 45 gini ya, sorry. Jadi cuman bisa 45 terus kemudian 60, 45 derajat, 60. Kalau dia paling bawah mungkin kita bikin aja. Jadi ini kita bikin totokannya. Ini di 45 derajat. Posisi terendahnya sama kayak posisi ini enak, udahan. Terus kemudian tadi yang dia 90 tadi berapa, coba kita bikin ini totokan 2. Tak geser 10 cm ya. Porosnya di sini. Oke, kita geser. Jadi yang 60 tadi berapa, kita mau ukur lagi. Ini karena baru nyoba-nyoba ya, kita harus ini ya, banyak try and error. Ini ya, nggak usah ini tadi posisi paling tingginya itu. Oh, ternyata ini yang jadi 10 cm, jaraknya kita geser jadi kira-kira segini. 67, berarti jaraknya jadi 68 equivalent. Tingginya tingginya 76,6. Jadi ini tak catat ya, tak bikin catatan. Catatannya ini pakai note di sini ya. Ini di sini biar teman-teman bisa baca. Kalau 45 maka dia tingginya adalah 63 cm. Kalau dia
derajatnya 120 atau 60 ya. Ini jadi 60. Kalau 60 derajat, kemiringan kakinya 60 derajat, maka dia tingginya adalah 76,6 cm. Kalau paling rendah, kalau kemiringannya 30, maka dia ketinggiannya adalah tadi 43,3 kalau nggak salah. Cuman ini nggak mungkin kita capai karena top table-nya cuman 80 cm. Itu ya. Ini catatannya yang kita peroleh dari settingan meja ini. Tapi mejanya ini belum estetik ya. Jadi masih jelek. Coba kita ulangi lagi. Kalau misalnya kita bikin ini 30 derajat, kemiringannya 30 derajat, kalau lihat berarti gini, maka dia adalah 47, sorry ini tak ralat ya, 47 cm. Jadi kalau dia 47 itu sebenarnya buat lesehan udah enak ya. Bentar. Kalau 47, sebentar aku tak ke bawah ya. 47 bahkan malah terlalu tinggi kalau 47. Enaknya itu 35. Kalau 47 itu terlalu tinggi ya. Kayak naruh di 47 itu kayak naruh di atas kursi. Jadi masih terlalu tinggi, tapi kita nggak apa-apa, kita bikin aja dulu supaya 47-nya tetap terpenuhi, tetap terakomodasi. Jadi ini masalahnya pivotnya. Sebenarnya kalau kita geser ke sana, top table-nya kita geser ke sana 1 cm, jebret. Ini kita masih bisa dapat nih 47, tapi nanti pas ditinggiin dia jomplang ke salah satu sisi. Maka kita harus bikin banyak pemberat di sini ya. Jadi elemen-elemen yang berat harus banyak di sini, tapi lebarnya itu tetap 80. Jadi gitu aja. Ini kita copy lagi satu. Nah, kurang lebih kayak gini. Nanti tingginya bisa 47 atau kita pentokin ke sana. Nanti ini bisa lebih turun lagi nih. Tapi derajatnya nggak murni 30 derajat. Jadi gitu ya, mending kita ngikutin ini. Terus sekarang kita kasih ukuran nih. Kalau dari atas ukurannya 80. Ini as sebelah kiri, ini asnya. Ini 40. Terus kemudian kita bikin as ketemu totokan yang pertama ini 405, ini ke sini sekitar 160 atau 16 mili, ini 145 ya. Ini formasi as dari masing-masing. Terus kemudian ketebalan asnya ini kalau 2,5 dia masih nggak serut ya, karena enggak ding, kalau dia 2,5 ya nanti bisa ketemu nih posisinya di sini. Jadi kita harus bikin ininya porosnya di 2,5. Oke, wait.
Nah, kita bikin desainnya supaya cantik. Ini asnya udah ketemu ya. Ini totokan nggak perlu sebesar ini karena cuma totokan fungsinya. Totokan karena dia fungsinya cuma totokan. Kita bentuk kayak close atau sepatu gitu aja bisa sih sebenarnya. Ini nggak perlu lincip kayak gini. Nggak perlu dibuletin gini. Nah, ini dulu, ini kita bikin desainnya supaya dia agak caem ya. Ini kita potong di sini. Wah, semuanya ngikut ya. Jangan sampai semuanya ngikut, ini cuma satu aja yang kita butuhin. Ini kita potong supaya tampilannya bisa lebih apa ya? Bisa lebih modern gitu ya. Ininya juga kita potong, ini nggak perlu sampai sini karena totokannya itu berhenti di sini sebenarnya. Dah, gini aja. Tapi untuk yang paling luar, paling tepi ini, kita memang butuh kita sampein ending ya, sama kayak yang sebelah kiri tadi. Kita bikin model dulu. Nah, jadi tampilan dari luarnya nggak gitu kayak meja banget ya. Ya kayak meja sih, cuman nggak gitu. Bentar, masih jelek sih. Bagian sininya ini kan nanti dipakai untuk utilitas. Terus ininya juga nggak perlu sebesar ini. Ini kan cuman totokan ini ya. Ya dia selebar ini aja udah cukup, selebar ini udah cukup. Posisinya ada 2. Terus kemudian yang belakang ini biar kesannya juga modern, ini kita masukin nih. Ini kita potong. Ini kan 12, ini kita bikin 8, masuknya 8. Nah, gitu nih teman-teman. Jadi kita bikin kesannya biar kayak high tech gitu ya, nggak modern. Nah ini nih yang satunya, ini garisnya kita hilangin dulu biar nggak ganggu. Terus bawahnya ini kita potong nanti supaya dia masuk sini 8. Nah, kenapa itu harus 8? Karena biar kesannya dia kayak apa ya, kayak modern gitulah, lebih modern. Terus nanti atasnya kita bikin prostek. Kita bikin prosteknya juga Mahrib ya, kok Mahrib, Asar. Kita bikin prostek 45 sih adanya di sana tuh. Jadi kalau 45 ini kesannya jadi lebih. Tapi kalau ini maksudku mau dibikin biar dia kesannya itu modern gitu ya. Tapi kok kayaknya kurang ya. Ini malah atasnya nggak usah diprostek, apa, di profil nggak usah. Tapi dicamfer gitu, dilengkung gitu ya. Caranya gimana? Kita coba bikin
solid operation nanti, tapi ini nanti dulu karena kan bisa jadi kita rubah nanti kalau udah terlanjur di profil, ngeditnya agak susah. Jadi ini sudah ada acuan. Sekarang kita coba lihat ukurannya, ini berapa sih? Ini ketemu as putar itu 81 tambah 2,5 86 ya. 86 bikin 4, terus kemudian bagian sininya juga, ini juga kayaknya terlalu ini ya, terlalu ini lagunya apa sih? Au au au. Ini kita tokin ke sini coba. Jadi 220. Ini juga 220. Oh, ini nggak bisa 220 karena di sini nanti pasti ada totokan ya. Di sini ada pengunci ya, pengunci engsel. Yang lebarnya rata-rata itu 5 cm. Jadi 220 kurangi 5. Jadi 170. Ini juga kita geser 5 cm ke luar lagi. Nah, ini secara prinsip desainnya udah, tapi habis ini kita lihat nih elemennya perlu apa aja sih. Ini kan kayunya nanti disambung ya. Ini nggak usah kita delete dulu. Ini kayunya lebar berapa? 50 kalau salah. Nah, 50 itu harus nyambung 3 sambungan kayu. Jadi kita bikin ininya 18. Ini di sini, ini 18 dari sini juga. Oh, atau enggak dari sini aja. Biar yang utuh yang sebelah deket sama orang ya. Nanti sisanya ini sambungan yang sisa, buangan sisa kayu. Ini kan berarti 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Kita dikasih papannya 2 lembar 2 meteran, jadi masih sisa 1 lembar papan, nanti bisa dipakai buat ini bawahnya ini. Ini ngepres banget ya. Terus kasonya 20. Papannya 4 ding, kita dikasih 4 ya, jadi masih sisa ya. Kita baru pakai 2 ini. 2 yang ini belum kepake, tapi untuk ininya ini 1 meter anggap ya, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ini berarti 2 meter. Ini 2 ini udah kepake. Kemudian yang ini kan 50, kita pakainya 1 ini 1 meter, berarti ini udah 3, ini 3 batang kepake, nanti sisanya untuk ini. Jadi nanti kita akan sisa 1 batang plus 2 lembar papan yang bisa kita simpan untuk bikin mebeler yang lain. Tapi ini belum selesai karena nanti pas kita mau putar, pas kita taruh, ini kayaknya nanti akan makan ini bagian sini akan ke sondel ya. Jadi ini hilang, ini harus di take out. Atau mekanismenya ini nih ikut sama ini, dia akan geser-geser kayak ini, cuman pas ditaruhnya dia dicantolin di sini, ceklek gitu ya. Entah mana yang lebih cakep, tapi ini tadi harusnya nggak di sini. Jadi ini ketebalannya kita tambahin ya, karena harusnya nanti di sini, cet gitu. Sampai sini nih harusnya.
Ini sampai sini pojokan ini. Nah, gini. Ini porosnya di sini. Jadi ini kita coak. Kayaknya kita coak. Tapi cara bikinnya nanti gimana kita belum tahu ya. Bentar, ini ada shortcut nih, hide rest model, ini AQ. Ini nah ini yang tadi ya, totokan tadi ya, ini kita hilangkan karena nanti ini dipakai buat si totokan ini. Tingginya sekitar bisa let's say kita bikin 4 cm. Terus bagiannya sih yang sini juga kan kena totokan juga ya. Ini bahkan lebih nih, ini nggak cuman segini tapi dia notok. Kita bikin 3 cm. Kok 3 cm habis ya, 2 cm doang, 2,5 sih harusnya, 250. Oh, 250 habis juga ternyata. Enggak sih, harusnya 3 cm nggak habis ya. 3 cm segini, kalau 25 segini. Jadi kita bikin 25 aja. Nah, 25 segini. Nanti di sini ada as pegangan untuk si ini. Nanti kita bolong ya di sini ya. Kita bolongnya 10 cm atau 12 ya. Nah, jadi 6 ya. Radius 6. Kita bolong. Kita nanti kasih shock. Shocknya itu berupa pipa pipa besi kita potong, kita masukin situ biar nggak cepat aus kayunya. Terus kemudian kayaknya kalau ini rongganya sebesar ini kayaknya terlalu banyak ya, jadi kita kurangi aja. Oh, sebentar, ini nih kita kurangi aja nih. Ini kayaknya kurang deh. Ini terlalu, dia nggak ketemu pas di nih, lubangnya di atas kan dia. Lubangnya di atas asnya, sementara dia posisi ininya nggak tepat. Jadi asnya kita gambar dulu ini. Ini kita gambar garis. Ini kita gambar garis pula. Ini untuk pertemuan si as gambar tadi. Jadi asnya ini enggak di tengah sini ya, ini lebih ke atas lagi. Ini kita naikin jadi setinggi ini. Kita dari frontal aja, dari tampak depan. Tampak depan mana? Nih. Kan kelihatan nih, ini garisnya tadi yang mau kita pindah. Kita bikin, nah ini garis dari sumbu putarnya.
Ini mau kita samain maksudnya. Bagian dia juga miring ini kayaknya. Kita hapus dulu aja, kita bikin baru. Jadi posisinya ini juga nggak bisa, tekukannya nggak bisa gini ya, harus habis ya dia sampai atas ya. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya. Jadi nanti posisinya gini, terus bawahnya sekarang ini bawahnya nggak bisa cuman kaki gini doang, harus dia ada di join, disatukan, dan ada ekstensinya. Ya kalau gini doang langsung goleng ke sana, jadi harus ada ekstensi ke depan. Mungkin bisa pipa, tapi ini kalau pipa agak susah. Pas ada mesin bubutnya di sana. Di sana ada mesin bubut, jadi kita bisa bubut pipa ditaruh di sini nanti. Ini lebarnya sampai sini. Jadi ini kita ini aja. Ini berapa tadi? Ini 15. Nah, wih, ini kalau 15 terlalu banyak ini. Ini mungkin yang sininya cuman 10 cm aja. Tapi biar dia bisa nyatu sama dia, kita bikin separuh aja. Kalau separuh bisa ya? Kayaknya kalau separuh malah susah deh. Tapi kalau solid banget kayak gini, pertama modelnya jadi terlalu ini ya, jadi terlalu gambot gitu ya. Kayaknya nggak usah harus besar ini deh. Maksudnya ini sana, sini ada, sana juga ada gitu ya. Ini sudah jadi terlalu gambot. Malah kayak meja keyboard ya. Persis nih meja keyboard juga kayak gini. Tapi kita mau bikinnya supaya dia ringan dan bisa dibawa. Misal ini kita bikin tengah lingkaran gimana? Tengah lingkarannya ke sini ya. Oh susah, jangan. Tengah lingkarannya jangan ke situ tapi ke sini malah. Wah nggak bisa dia, soalnya udah, kalau nggak gini dia nggak nyentuh lantai. Yang sana kebalikannya. Kali nggak usah, ini pokoknya nanti kita pikir lagi, tapi sementara gimana kalau kecil aja? Kalau kecil nggak bisa berdiri dia. Kalau kecil nggak bisa berdiri, pasti goleng ya.
Oke, jadi ini kita fokus ke sini dulu. Ini ada sambungan yang harus diselesaikan. Ini juga ada sambungan yang harus diselesaikan. Kita copy dulu. Ini nggak usah harus lebar ini. Dia berkurang jadi 7. Ini mempersulit diri sendiri nih kalau kita bikin kompleks-kompleks ya. Terlalu kompleks, akibatnya kita nanti pas bikinnya pusing sendiri. Yang jelas ini udah satu senti lagi masih bisa masuk. Jadi totalnya ke tepi adalah 30 tambah ini 7 ya, kebanyakan deh ini. Oke, yang sini juga ya sama ya. Bisa juga ini nanti yang sebelah sini tempelan. Kan tadi dari sini. Ini kita geser lagi 2 cm. Terus ininya kita geser lagi 1 cm. Bentar. Kita lihat dari atas. Kita lihat pakai pandangan ini ya. Pandangan. Jadi kita cek dulu ini ukurannya ini apa sama apa beda ya, kanan sama kiri ya. Ini 40, 60. Loh, ini 41. Kok bisa selisih 1 mili ya? Oh, I see. Ini karena tadi ngikutin ininya 60 ya. Jadi ternyata ininya jadi agak sedikit bergeser ukurannya. Jadi mungkin nanti hasil akhirnya itu dia nggak 80 cm plus pas, tapi 79 gitu. Tapi ya kurang lebih lah, nanti kan 1 mili nggak gitu kelihatan ya. Terus ini kalau bisa sepatu yang sini bisa dipindah-pindah. Gimana caranya? Biar sepatu ini bisa dipindah dan kuat menyangga si meja. Kayaknya mau tak bikin gini deh teman-teman. Ini di sini ini kita bikin cowaan. Yang cowaannya nanti ketemu ini ya. Misalnya dia harus di sini. Sekarang kita hitung jaraknya dulu berapa ini. Ini kan 29. 29 ketemu di sini jadi 30, ketemu di sini jadi 60. Ini 45, ini 45 di sini 45, ini jadi 60. Oke, ini yang belakang ini kita naikin dulu aja. Ini kalau terlalu tinggi juga enggak. Segini aja. Terus dia dibikin miring. Tapi ingat, ininya dia bisa pindah-pindah ya, yang sementara yang sini enggak bisa pindah. Jadi aku harus bikin
di sini pegangan supaya ininya dia bisa di hold ini sama ini. Jadi dua papan ini tugasnya megang jadi relnya ini. Jadi relnya ini kita bikin sepatunya ini, copy aja. Ini kita make unique. Posisinya pas dia geser dia notok ke sini gitu nanti. Tapi karena dia rel ya, ya tak geser, tak pepetin supaya dia menjadi rel. Dan ininya otomatis ikut model tepi-tepinya. Ini coba tak bikin modelnya supaya lebih cantik lagi. Nah, tapi kalau gini malah nanti jatuh ya barangnya ya. Jangan kebalik. Kita harusnya bagian bawahnya ya. Kalau bagian bawahnya masih fine aja. Jadi kalau semuanya itu tipis-tipis kesannya tuh lebih slim gitu ya. Dan dia ini bisa dinaikin lagi. Ini ketebalannya bisa dinaikin lagi supaya sejajar sama ini. Nanti di profil gitu. Oh, ini kalau makin banyak potongan makin susah ya teman-teman ya. Oh, sorry, nggak bisa karena yang sini kan gerak ya nanti ya. Yang sini kan gerak, jadi ini nggak bisa naik ini. Harus di bawah gini. Ini fungsinya untuk nahan ini dan selama dia naik geser-geser tuh ada yang nahan gitu ya. Oke, ini desain yang asal-asalan, tapi mungkin bisa fungsional, bisa malah sama sekali nggak fungsional. Ini totokan pertama di sini. Kita kasih garis ya, biar ada markingnya ya. Totokan pertama di sini. Totokan kedua dia di sini. Ketiga dia di sini. Bukan ya, ini harusnya bukan ini yang harus jadi acuan, tapi pas porosnya. Jadi porosnya di sini nih. Kalau kita ngelihat porosnya dari gambar ini ya, porosnya kan di sini. Berarti totokannya ini ngikutnya sejajar sama posisi poros. Ini satu. Terus kita pindah poros kedua, dia nanti di sini. Poros ketiga nanti dia di sini. Nah, ini posisi porosnya. Sedangkan ketinggian porosnya dia selalu konstan. Jadi dia di setinggi ini. 2,5 sih kayak. Ya, 2,5. Ini
Mejanya nanti di sini. Sini dan di sini. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Ini sudah ternyata sudah 1 jam ya kita desain ya. Terlalu lama ya kita ya. Keasikan ngulik-ngulik sampai 1 jam lebih. Sementara ini dan nanti kita bikin dudukan kakinya supaya dia bisa maju mundur ya ininya. Ini harus tetap bisa nopang berat. Atau mungkin gini aja cukup sih, nggak usah harus panjang banget. Yang penting dia menopang ini ya. Ya segini aja lah. Ini juga yang belakang kita bikin. Nanti kita simulasikan di besok, kita coba ini. Kita buat rangka kakinya dulu. Kira-kira nanti hasilnya supaya bisa konsepnya sama bentuknya, fungsinya juga semuanya bisa berjalan seperti apa. Ini kalau moving partnya sebesar ini kayaknya kurang ini ya. Kurang. Ini kita hapus. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Dan ini ada sumbu gesernya dia sampai sini. Jadi nanti kita bikin sepatu di sini, apa totokan gitu ya. Tapi yang aku nggak cocok ini ya, ini terlalu bulky ini. Ini bisa desainnya bisa dikurangin supaya nggak terlalu kesannya berat gitu ya. Terus supaya lebih slim ini kayaknya nggak perlu harus setebal ini. Ini berapa? Ini 5 cm ya. Misalnya sampai sana kita kurangi ya, jadi kita kurangin jadi berapa? Tapi kalau kurangin ngurangin kekuatan sih. Sementara ini dulu. Yang penting ini kekuatannya, karena join terlemahnya di sini nanti. Misal mau kita kurangin, ininya bentuknya jadi lebih feminim gitu ya. Ini bisa nih. Tapi ini kayaknya bikinnya susah ini. Misalnya ini kita potong gini ya. Bisa ini dipotong gitu ya. Jadi kesannya lebih slim. Coba ini kita simulasikan dulu ya. Kalau ternyata jelek kita undo. Kayak tulang ya. Ya lebih kelihatan apa ya? Lebih kelihatan cantik ya, estetik gitu ya. Kayak nanti bagian-bagian tertentu kita bikin gitu aja. Tapi sementara kita udah tahu ukuran ininya adalah 5 kali
4. Nanti 4-nya juga bisa kita kurangi, nggak usah harus tebal ini mungkin. Oke, gitu dulu teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Besok kita mau coba ini, tapi besok belum ini, besok masih banyak, tapi kita mau konsultasi dulu. Ini kalau aku mau bikin ini kendalanya di apa, tapi dari segi bahan kayaknya nggak terlalu boros ya. Mungkin banyak banyak pekerjaan tangan yang banyak harus kita kerjain, tapi dari sisi desain secara prinsip aku udah nemu masalahnya di mana aja, dan mungkin nanti solusinya ya kita korbankan dari segi estetik, yang penting fungsinya jalan gitu aja. Oke, gitu dulu teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya sama Umpul di Plegak-Pleguk, kita belajar Mebler. Sampai ketemu, bye dah.